Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan cerita tentang Andre Cikatilo. Siapa sih Andre Cikatilo ini? Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Andre Cikatilo dikenal sebagai penjagal atau pembunuh berantai dari Uni Soviet. Dia pun dianggap sebagai psikopat paling haus darah di Eropa Timur. Ia mengaku telah membunuh 52 orang, kebanyakan dari mereka yaitu anak-anak dan remaja. Ia dijuluki sebagai tukang daging dari Rostov, Reaper dari Rostov, dan si Reaper merah. Karena selain membunuh para korbannya, dia juga bisa memotong-motong mereka dengan cara yang berbeda setelah mengalahkan mereka dan menyerang mereka secara seksual. Penjahat itu aktif dari 1978 hingga 1990 ketika akhirnya dia ditangkap. Dia melakukan kejahatannya ini di Rusia, Ukraina, dan Uzbekistan pada saat negara-negara ini adalah bagian dari Uni Soviet. Selama bertahun-tahun dia melakukan kesalahannya. Ia menjalani kehidupan ganda karena ia tampak seperti pria berkeluarga dan sangat sopan, dan hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kepribadiannya ini yang tampak damai, ada monster yang lengkap di dalam kehidupannya, dalam tubuhnya. Andrei Romanovich Hikatilo lahir pada 16 Oktober 1936 di sebuah desa di Ukraina bernama Yaplochnoye. Ya, please jangan hujat aku karena nggak ngerti bahasa Inggris. Orang tuanya yaitu Roman dan Anna Cikatilo. Dia dilahirkan pada masa Holodomor, juga dikenal sebagai genosida atau Holocaust Ukraina. Pada tahun-tahun itu ada proses kolektivisasi yang dilakukan oleh Uni Soviet dan ayah Andre menjadi tawanan perang Nazi. Ibu Andre harus merawatnya dan adik perempuannya selama 7 tahun tanpa bantuan siapapun. Banyak hal yang dikatakan tentang asuhannya. Salah satunya adalah bahwa ibunya dulu menceritakan kisah mengerikan kepada anak-anaknya yang membuat mereka trauma selama-lamanya. Menurut cerita itu, seorang telah menculik kakak laki-laki bernama Stefan untuk memakannya. Tetapi walaupun cerita itu sepertinya adalah cerita yang menakutkan untuk anak-anak, kenyataannya itu bukan situasi yang sebenarnya pada saat itu. Di Ukraina pada tahun-tahun itu, kelaparan melanda jalan-jalan dan orang mati ada di mana-mana. Faktanya, ketika kecil, Andre biasa melihat mayat yang dibersihkan karena orang-orang dipaksa makan daging manusia untuk bertahan hidup. Namun patut dicatat bahwa kisah saudara laki-laki yang tidak pernah dikonfirmasi karena tidak ada dokumen yang menyatakan kelahiran atau kematian Stefan. Terlepas dari masalah yang menghantuinya, Andre mencoba menjalani kehidupan seperti anak-anak pada umumnya atau pada seusianya itulah. Masalahnya adalah dia tidak berhasil dengan baik di sekolah, bukan karena pelajaran tetapi karena koeksistensi dengan teman-teman
sekelasnya. Selain itu, dulu Andre punya masalah fisik lainnya. Dia menderita rabun jauh, tetapi butuh bertahun-tahun untuk menerima kondisinya. Bahkan dikatakan bahwa dia mengenakan kacamata pertamanya pada usia 30 tahun. Dia juga menderita nocturnal enuresis atau mengompol pada usia 12 tahun. Ketika tumbuh dewasa, dia menjadi lebih takut terutama dengan wanita. Sejak di usia muda, ia merasa frustasi dengan bidang seksual. Pada masa remaja, ia berselingkuh dengan seorang gadis desa, tetapi diputuskan karena masalah impotensi. Impotensi. Karena setelah selesai sekolah, Andre bertugas di militer di pasukan Soviet. Ia memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada studi. Jadi dia siap untuk mendapatkan beberapa gelar, masuk teknik sastra Rusia dan apa yang disebut Marxisme Leninisme. Setelah menyelesaikan studinya, ia menjadi komunis aktif. Pada tahun 1963, Andre menikahi seorang wanita bernama Fainai, dan meskipun memiliki masalah seksual, pasangan ini memiliki 2 orang anak. Meskipun Andre tidak bisa mempertahankan ereksinya, dia bisa ejakulasi. Andre dulu menganggap dirinya sebagai kesalahan alam, seseorang yang hidupnya dihukum dengan penggembirian sejak lahir. Dia digambarkan sebagai suami yang pekerja keras, penyayang, memiliki karakter yang stabil dan bahkan patuh. Sebagai seorang ayah yang tidak pernah mengangkat suaranya di depan anak-anaknya, dan juga menjadi anggota Partai Komunis yang disegani. Tahun 1971, ia memasuki dunia pengajaran, mengambil keuntungan dari seberapa baik dan telah dilakukannya dalam studi profesional. Ia memutuskan untuk menjadi profesor. Sejak saat itulah, ia mulai terobsesi dengan anak-anak di bawah umur. Dia merasakan ketertarikan yang meningkat pada anak-anak, terutama anak perempuan di bawah usia 12 tahun. Jadi dia mulai memata-matai mereka. Dia biasa berjalan di sekitar kamar tidur untuk melihat mereka dalam pakaian dalamnya. Dan ketika dia melihat mereka, dia mastur dengan tangannya di dalam sakunya. Tetapi sedikit demi sedikit, kehidupannya mulai mirip dengan guru yang pernah ia miliki di sekolahnya. Murid-muridnya tidak menghormatinya, menolaknya untuk bersikap sopan, dan terus-menerus mengejeknya. Mereka biasa menyebutnya sebagai angsa karena konon memiliki bahu yang sangat panjang dan memiliki kelengkungan tertentu selain leher panjang. Agresi menjadi sangat banyak dan dia sangat takut sehingga ia membawa pisau ke kelas. Dia tidak pernah menggunakannya. Akhirnya bertahun-tahun dan dia dipecat karena beberapa siswa menuduhnya melakukan pelecehan seksual. Pada Desember 1978, dia berusia 42 ketika ia memutuskan untuk mengambil seorang gadis berusia 9 tahun di jalan. Siapa gadis ini? Gadis ini bernama Yelena Zakotnova, dan dia meyakinkannya untuk menemaninya ke kabin yang ia miliki di pinggiran kota. Tahun-tahunnya sebagai guru dan sebagai ayah telah mengajarkannya berbicara dengan anak-anak, sehingga ia dapat dengan mudahnya untuk membawanya pergi ke sana. Setelah di kabin, psikopat ini menanggalkan pakaiannya, dan karena kekerasan yang dia lakukan, itu menyebabkan beberapa goresan. Ketika darah memancar keluar, ia mengalami ereksi segera. Situasi kegembiraan itu membuatnya berhubungan seks dengan
darah. Dan akhirnya monster yang ada di kepalanya selama bertahun-tahun mulai keluar. Dia menikamnya dengan pisau. Oh, what? Sampai dia mencapai orgas dan ejakul. Dengan cara ini dia menyadari bahwa dia telah menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian di sungai Gruzhovka. Meskipun Chikatilo diinterogasi oleh pihak berwenang, tersangka utama adalah pelanggar seks lain bernama Alexander Kravchenko. Nanti kutus di bawah. Korban kedua tidak sampai 3 tahun kemudian setelah kehilangan pekerjaannya sebagai guru. Pada tahun 1981, ia bekerja sebagai petugas pemasok pabrik. Pekerjaan itu membuatnya terus-menerus berpergian ke seluruh wilayah yang membantunya mencari korban di berbagai tempat. Pada 3 September tahun itu ia menyerang Larisa Chakhenko, seorang pelacur berusia 17 tahun. Tujuannya adalah berhubungan seks dengan gadis itu, namun dia tidak bisa ereksi karena gadis itu mengolok-ngoloknya. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia kehilangan kendali dan membunuhnya dengan kejam. Mantap. Setelah mencekiknya, dia ejakulasi di atas tubuhnya, menggigit tenggorokannya, memotong mohon maaf ya YouTube, payudaranya, dan bahkan memakan. Haruskah aku sebut? Haruskah? Putingnya. Mantap. Dengan pembunuhan lain itu, Chikatilo mengerti bahwa melakukan itu mewakili tindakan seksual tertinggi baginya. Itulah sumber kegembiraan terbesar yang ia dapatkan. Setelah itu, sedikit demi sedikit, ia mulai menambah korbannya menjadi lebih banyak. Tidak banyak disebutkan tentang korban ketiga ini, hanya sedikit-sedikit saja. Jadi, cuma bisa sedikit memberi informasi. Korban ketiganya adalah Lyuba Biryuk, seorang gadis berusia 13 tahun yang diculiknya dari sebuah kota bernama, kenapa jadi susah betul namanya, Novocherkassk. Ya itulah, gak ngerti bahasa Inggris. Dia menikamnya sekitar 40 kali dan memutilasi matanya. Gimana caranya kamu mutilasi mata? Kemudian ini menjadi ciri khas pribadinya. Pada saat itu, Chikatilo hanya membunuh orang-orang dari jenis kelamin perempuan saja. Oleg Vodzivavz menjadi korban laki-laki pertamanya berusia 9 tahun. Si kecil tidak pernah ditemukan, namun Chikatilo mengaku bertanggung jawab atas kematiannya dan mengklaim telah merobek alat kelaminnya, bro. Modus operasi si pembunuh selalu sama. Para korban ditemukan di hutan, memiliki tanda-tanda kekerasan, sadisme, dan pada umumnya telah dimutilasi. Mereka semua perempuan, laki-laki, dan perempuan muda. Mantap sekali ceritanya. Pada tahun 1981, jumlah korban sudah berjumlah 15 orang. Kasus pembunuhan berantai ini telah menjadi kasus publik. Untuk mencoba menemukan pembunuhnya, Institut Serbsky di Moskow menjadi profilnya. Menurut para ahli, itu adalah pria yang sepenuhnya normal, mungkin menikah dan memiliki pekerjaan.
Dia biasanya meninggalkan air di tubuh para korban. Setelah analis menentukan bahwa darahnya berasal dari golongan atau kelompok AB. Jadi, Cikatilo dibebaskan tanpa tuduhan terhadapnya. Pembunuhan berlanjut. Korban sudah mencapai 30 dan pihak berwenang masih belum menemukan petunjuk apapun. Pada Oktober 1990, mayat lain ditemukan di hutan di dekat stasiun Donlesjoz. Semua tim polisi terlibat dalam kasus tersebut dan memiliki pasukan anti huru-hara sekitar 100 orang. 2 minggu kemudian, mayat lain ditemukan dan jumlah polisi dalam penyelidikan berjumlah 600 orang. Mereka telah mendirikan penjaga di hutan, terutama di daerah paling terpencil. Saat itu, akhir Cikatilo sudah dekat. Pada bulan November, mereka melakukan salah satu penjagaan. Seorang detektif bernama Igor Rybakov melihat seseorang meninggalkan hutan. Siapa lagi kalau bukan Cikatilo? Dia mengenakan jas dan dasi, memiliki jari yang dibalut dan pipi berlumuran darah. Ketika petugas meminta dokumentasi, tetapi karena dia tidak punya cukup alasan untuk menangkapnya, ia membiarkannya pergi. Namun, ia membuat laporan tentang kejadian itu. Hari berikutnya, pihak berwenang menemukan mayat seorang wanita muda di daerah yang sama. Para petugas mengikat jubah dan menyimpulkan bahwa orang bertanggung jawab itu adalah orang yang dilaporkan detektif tadi. Maka, pada 20 November, surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap Andrei Cikatilo. Anehnya, darahnya bukan tipe AB, tetapi spermanya. Setelah penangkapan, terdakwa membantah terlibat. Dia tidak mengakui apapun selama interogasi pertama dan menuduh polisi menganiayanya. Namun, beberapa hari kemudian, dia berkata akan menceritakan segalanya jika interogasi dihentikan. Ketika dia bertemu dengan salah satu psikiater, dia akhirnya mengakui 52 pembunuhan. Ketika dia menulis surat kepada Jaksa Agung, di mana dia menjelaskan beberapa detail hidupnya, dia mengatakan dia dalam keadaan depresi berat dan mengakui telah mengganggu influx seksual. Dia membenarkan tindakan yang dilakukan karena masalah kejiwaan. Dia mengatakan bahwa masalahnya adalah mental dan bahwa dia tidak bisa mengendalikan tindakannya. Namun bagi polisi, tujuan dan pernyataan ini adalah untuk mencari jalan keluar dari situasi mereka dan menuduh penyakit mental dan menggunakan penyakit mental. Psychiatric Institute Serbsky, nanti kutulis aja ya bro, yang telah membuat profilnya bertahun-tahun sebelumnya, mengklasifikasikannya sebagai sadis yang bijaksana, mengindikasikan bahwa dia tidak menderita gangguan mental apapun yang menghalangi dia untuk memahami bahwa tindakannya tidak benar. Memang kan bahwa tindakannya sudah direncanakan dan bahwa dia secara hukum waras. Pengadilan dimulai pada April 1962 dan berakhir pada Oktober tahun itu. Dia dijatuhi hukuman mati pada 14 Februari 1994. Dia ditembak di bagian belakang leher di penjara Rostov-on-Don. Menurut para ahli
yang menguraikannya. Chikatilo adalah pria yang biasa, menyendiri dan ia benar-benar psikopat seksual dengan influx sadis, mempraktikkan kanibalisme. Mantap. Ia menderita disfungsi seksual dan ini dijelaskan oleh fakta bahwa dia memutilasi korban-korbannya. Dia melakukannya karena frustasi dan karena itu juga membuatnya bersemangat. Meskipun ia tertawa oleh dorongan untuk membunuh, ia tidak mengalami keterbelakangan mental atau menderita skizofrenia. Bukti dari ini adalah kemampuannya untuk merencanakan pembunuhannya. Oke. Jadi segitu dulu video dari aku. Kita sudah sampai di akhir videonya, guys. Dan buat kalian yang punya ide, saran atau apapun itu, bisa langsung komen di bawah atau DM ke IG aku biar aku bisa update terus video, punya banyak-banyak ide dari kalian, karena tanpa kalian aing bukan apa-apa, bro. Jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.